Episode 34, Janji yang Terlupa, Cinta yang Diuji. Albi dan Nia telah benar-benar menikmati biduk rumah tangga mereka. Hari-hari mereka diisi oleh kemesraan yang nyaris tak pernah putus, tatapan yang selalu mencari, sentuhan yang tak pernah hambar, dan malam-malam yang penuh dengan kehangatan. Bukan sekadar raga, melainkan ikatan dua jiwa yang sama-sama merasa akhirnya pulang. Namun di balik kebahagiaan itu, ada satu hal yang perlahan terlupakan. Sebuah janji yang pernah Albi ucapkan dengan penuh keyakinan di awal pernikahan mereka. Bahwa selama Nia belum siap, selama kuliahnya belum selesai, mereka akan menunda kehadiran seorang anak. Bukan karena Albi tak menginginkannya, justru sebaliknya. Di usianya yang sudah menginjak 27 tahun, diam-diam ia sering membayangkan tawa kecil di rumah mereka. Langkah kaki mungil yang berlari menyambutnya pulang. Tapi ia memilih mengubur harapannya itu. Baginya, kebahagiaan Nia jauh lebih penting. Sayangnya, kebahagiaan yang terlalu membuncah seringkali membuat manusia lalai. Albi lupa berkonsultasi, lupa berjaga, lupa bahwa cinta juga butuh kehati-hatian. Kesadaran itu menghantamnya tiba-tiba, keras dan membuat dadanya sesak. Malam itu, Nia tertidur pulas di sisinya, wajahnya begitu damai. Albi menatapnya lama, tanpa berani memeluk seperti biasa. Untuk pertama kalinya sejak mereka benar-benar menjadi suami istri, ia memilih menjauh, bukan karena tak ingin, melainkan karena takut. Takut jika tanpa sengaja ia telah melanggar janjinya sendiri. Pikirannya penuh. Bagaimana jika Nia hamil? Bagaimana jika ia kecewa? Bagaimana jika senyum itu berubah menjadi air mata? Ia tahu, sebagai laki-laki, ia harus bertanggung jawab. Apapun yang terjadi, ia akan menerimanya. Tapi ia juga tahu, tidak semua kesalahan bisa ditebus hanya dengan kesiapan menerima. Keesokan paginya, suasana meja makan terasa berbeda. Nia sudah menyentuh sarapannya, sementara Albi hanya menatap gelas susu di depannya. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras seolah menahan sesuatu yang berat. "Mas," panggil Nia pelan. "Kamu kenapa? Kok dari tadi diam saja?" Albi terdiam beberapa detik, lalu ia meraih tangan istrinya, menggenggamnya erat, seolah sedang mengumpulkan keberanian. "Sayang, kalau Mas melupakan janji Mas ke kamu bakal marah nggak?" Nia terkejut, lalu tertawa kecil. "Janji apa? Kamu pernah janji apa sih sama aku? Tapi kalau kamu lupa karena nggak sengaja," lanjut Nia sambil tersenyum, "mungkin aku maklum. Tapi kalau sengaja, mungkin aku marah. Dikit aja." Senyumnya manis, tapi Albi justru semakin tegang. "Ini tentang janji itu, sayang," ucapnya lirih. "Tentang kamu yang belum ingin punya anak." "Mas sudah setuju. Mas janji." Nia terdiam. "Mas lupa berkonsultasi soal kabik. Mas terlalu bahagia, terlalu terbawa perasaan. Mas minta maaf." Kata-kata itu menggantung di udara. Nia menatap kosong beberapa saat. Jantung Albi berdegup kencang. Ia takut melihat kekecewaan di mata istrinya, takut kehilangan senyum yang paling ia jaga. "Sayang, tapi belum tentu kamu hamil," ucap Albi cepat. "Mas cuma takut kalau kamu mungkin akan hamil. Tapi itu belum tentu sayang. Mas mau konsultasi sama dokter Sisel? Atau kalau kamu mau, Mas suruh Sisel datang ke rumah. Apapun yang bikin kamu nyaman." Nia menarik napas panjang. "Ternyata bukan cuma Mas yang lupa," katanya pelan. "Aku juga melupakannya." Ia menunduk. Suaranya bergetar saat melanjutkan. "Mas, aku takut. Aku nggak tahu apakah aku siap. Aku nggak tahu apakah aku bisa tetap selesai kuliah tepat waktu. Aku nggak tahu apakah aku bisa jadi ibu yang baik. Aku belum siap. Aku takut anakku merasa kesepian seperti yang kurasa dulu." Albi langsung memeluknya. "Tenang, sayang," bisiknya. "Apapun yang terjadi, Mas akan selalu ada. Kalau kamu hamil, Mas akan jaga kamu. Mas akan temani kamu. Mas akan lakukan apapun supaya kamu merasa aman dan bahagia." Air mata menggenang di mata Nia, bukan karena marah, melainkan karena ia merasa tidak sendirian. "Baiklah," ucapnya akhirnya, dengan senyum kecil yang rapuh. "Kita hadapi sama-sama." Namun jauh di lubuk hati mereka,
Ada satu pertanyaan yang tak berani diucapkan. Jika nanti kenyataan benar-benar datang, akankah mereka benar-benar siap? Dan entah mengapa, tak satu pun dari mereka menyadari bahwa di tengah kecemasan ini, ada mata lain yang diam-diam memperhatikan. Menunggu saat ketika kebahagiaan mereka goyah, bersambung,